Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik, review match antara Persib Bandung melawan Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-16 BRI Liga 1 ya, yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persib di laga kandang terakhir di paruh musim pertama musim 2024-2025. Nah, sebelumnya mohon maaf dulu kalau di episode review melawan Persita ini kita tidak take di set yang biasanya ya gitu. Jadi karena memang lagi pulang kampung dan tidak pulang ke tempat biasanya dalam waktu dekat, jadi terpaksa harus syuting take podcast apa adanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting materinya bisa tersampaikan dengan baik. Oke, jadi mudah-mudahan hasil reviewnya, analisanya tetap bisa dinikmati sama teman-teman. Oke, nah melawan Persita ini kemarin pertandingan yang memang secara peluang pun banyak, secara pertandingan Persib bisa mendominasi gitu ya. Overall untuk possession pun yang tercatat kemarin Persib mencatatkan 58% possession berbanding 42 dibandingkan dengan Persita Tangerang. Dari satu variabel stats itu aja sudah menunjukkan bahwa Persib memang mengontrol pertandingan seperti itu. Nah, saat ini dengan hasil ini Persib masih menguntit Persebaya Surabaya di posisi runner up gitu ya, dengan selisih 1 poin aja, yang mana secara matematis sama situasinya dengan pekan lalu. Persib harus menang nanti di partai tunda melawan Bali United di awal tahun untuk membuat Persib bisa menjadi pemuncak klasemen gitu ya. Sambil berharap mungkin di laga terakhir nanti ada kepleset-keplesetnya untuk Persebaya Surabaya, tetapi Persib pun harus menang melawan Persis Solo. Nah, ini jadi kita masih bicara soal peluang menjadi juara paruh musim aja ya, walaupun pada akhirnya juara paruh musim seringnya juga tidak mencerminkan hasil nanti di akhir musim. Tetapi harapannya dengan menjadi juara paruh musim ya ada confidence, ada mental boost gitu ya, yang bikin tim semakin percaya diri untuk menatap nanti di putaran kedua. Oke, seperti itu kita review mulai dari line up dulu ya, seperti biasa. Tapi sebelum kita review lebih dalam, jangan lupa untuk di subscribe channel Mata Persib, jangan lupa di like, jangan lupa juga untuk diramein di kolom komentar, dan jangan lupa di follow sosial media di @matapersib gitu ya. Jangan lupa ya untuk ditekan juga tombol subscribe, tombol lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan review-review dari Mata Persib. Oke, line up the winning team masih ditampilkan oleh Bojan Hodak. Perbedaannya hanya di Deddy Kusnandar ya. Posnya Deddy Kusnandar yang digantikan oleh Adam Alis. Nah, jadi dari kiper Kevin Ray Mendoza, duet backnya Nick Kuipers dan Gustavo Franca, kanan Rahmat Irianto juga stabil ya di posisi back kanan, belum tergantikan lagi meskipun hand udah fit. Di posisi back kiri ada Edo Febriansa, double pivotnya kali ini menjadi Klok dan Adam Alis. Dan di sini menariknya, biasanya ketika yang main itu bukan Klok dan Deddy, Adam Alis ini ditaruhnya di agak ke depan gitu ya, nomor 8 advance dan banyak untuk membantu serangan. Tapi di pertandingan kemarin melawan Persita, rupanya pembagian tugasnya adalah Klok yang jadi nomor 8 yang lebih advance untuk bisa progresi ke depan, bantu serangan, sementara Adam Alis yang menjaga kedalaman di nomor 6 gitu. Kemarin tuh seperti itu pembagian tugasnya, yang mana ya berarti benar kalau Adam Alis ini benar-benar diplot untuk menggantikan seorang Deddy Kusnandar ya, role-nya Deddy Kusnandar. Lalu di depan IMF-nya nomor 10 Tyrone Del Pino, di kanan Beckham Putra, di kiri ada Ciro Alves dan David Da Silva di nomor 9 sebagai central forward. Nah, memang ketika pertandingan dimulai, Persita langsung menunjukkan inisiatif untuk bermain aman, bermain bertahan gitu. Kita tahu juga bahwa selama ini ya, selama gelaran di Liga 1, Persita adalah tim yang pragmatis gitu ya. Fabio Lepundes, pelatih Persita, ngeset Persita menjadi tim yang pragmatis, fokus dari bawah dulu, fokus untuk bertahan. Makanya tidak heran ketika kita lihat lagi ke belakang, skor-skor Persita itu selalu minim gol gitu ya. Mereka memenangkan pertandingan dengan skor 1-0, 2-1, selisihnya itu seringnya seperti itu. Tetapi secara kebobolan juga Persita aman gitu ya, clean sheet, jarang kebobolan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Fabio Lepundes memang memperbaiki Persita itu dari sisi pertahanannya dulu gitu. Jadi
dia sangat result oriented gitu ya, tidak fokus untuk bermain cantik, bermain cepat. Yang penting pertahanan dirapihin dulu, dan terbukti bahwa sampai saat ini Persita juga menjadi tim di papan tengah yang selalu bisa memberikan kejutan gitu ya. Selalu bisa memberikan kejutan, selalu bisa mencuri poin juga gitu dari tim-tim besar, yang membuat status mereka seperti menjadi underdog gitu ya. Dan sempat juga ada merangsek di posisi 6 besar juga ya, dan hampir bisa ke papan atas gitu. Tiba-tiba ada peluang seperti itu. Nah, melawan Persib, mereka melakukan pendekatan yang sama. Pendekatan yang bermain aman, ini terbukti terlihat dari shape atau struktur mereka pasang itu 5-4-1 gitu ya. 5 sejajar di belakang, itu jarak antar lini belakang 5 ke 4, di lini tengahnya pun itu cukup rapat gitu ya, low block, tetapi menyisakan jarak yang lebar ke depan satu orang striker mereka, yaitu Marius. Jadi Marius ini sangat terisolasi gitu ya di depan, karena yang dari lini belakang sama lini tengahnya itu fokus untuk bertahan gitu. Jadi Marius ini benar-benar di depan nunggu momen-momen untuk counter attack, dia dapat direct ball gitu ya. Nah, sehingga Persib memang agak cukup kesulitan untuk melakukan progresi dengan cepat, terutama dari lini tengah, karena pemain-pemain Persib, terutama David Da Silva, Ciro Alves, Beckham Putra ini seperti dijebak di ruang antar lininya Persita ya. Posisi mereka itu, jadi ini garis pertahanan Persita 5, ini 4 lini tengah Persita. Nah, pemain Persib itu ada di sininya nih, David, Ciro, sama Beckham tuh ada di jarak antar lini nih, di space ini. Ketika bola nyampe ke mereka, ini akan semakin merapat dan menutup ruang passing dari Persib dalam penyerangan gitu. Nah, terus gimana cara membobolnya untuk pertahanan yang cukup rapat ini gitu. Nah, ternyata Persita kebobolannya justru karena ada kelengahan gitu ya dari organisasi pertahanan mereka secara individu gitu, yang memang kemarin beberapa kali terlihat ada yang kepleset, ada yang out of position, yang membuat shape mereka itu yang harusnya benar-benar disiplin 5-4 rapat, tapi ada aja 1-2 yang loss gitu ya, yang lepas gitu. Dan ini juga tidak lepas dari kecerdikan pemain sayap kita, salah satunya Beckham Putra yang kemarin dominan di sayap kanan gitu. Gol pertama pun kan berawal dari sisinya Beckham di situ, yang memang deflected bolanya gitu. Jadi ada kesalahan entah pemosisian gitulah, dan kita bisa mendapatkan gol tersebut deflected dari Beckham, pada bola juga meluncur tidak terlalu keras gitu. Igor, kipernya Persita, di situ mati langkah gitu pergerakan dari Beckham di sayap kanan. Ya memang dengan menumpuknya banyak pemain Persita pun ini sedikit banyaknya mungkin berpengaruh ke daya jarak pandang si Igor gitu ya, karena banyak ke penglihatannya itu kehalangan gitu. Jadi terutama di gol pertama itu terlihat Igor mati langkah, mungkin tidak mengira bahwa arah bola bisa berbelok seperti itu gitu ya. Ini mungkin jadi salah satu yang harus komunikasi antara kiper sama back gitu, untuk bisa menjaga jarak pandang kiper supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Tapi mungkin kemarin ya ada kesalahan komando, ada kesalahan komunikasi yang kita tidak tahu, tetapi ya terjadilah gol deflect gitu ya dari Beckham Putra gitu. Jadi memang agak deflect sedikit. Nah, setelah gol pertama berhasil memecah kebuntuan, Persita tidak mengubah gaya permainannya, tapi sesekali mereka mendapatkan momen untuk counter attack gitu ya. Ketika mereka mendapatkan counter untuk mainkan direct ball seperti yang tadi dibilang, langsung dikirim ke si Marius di depan. Sayap-sayapnya Persita naik di situ, sayap kanan, sayap kirinya. Tetapi ya karena Persita kalah jumlah saat menyerang gitu ya, ya ujung-ujungnya serangannya patah gitu. Jadi ketika bola dialirkan ke sayap kanan, di situ udah ada Edo, dan tidak jarang juga Beckham Putra dan Ciro Alves di situ bantu turun, sehingga ya penyerangan Persita di situ buntu. Itu berbeda dengan penyerangan Persib kalau diarahkan ke sayap. Persib ke sayap juga sebenarnya ini agak sulit kemarin untuk ditembus, karena itu tadi jarak lini tengah dan lini belakang yang rapat membuat lini tengahnya Persita ini bisa bantu
pertahanan dengan cepat gitu ya. Sehingga di sisi sayap itu selalu ada situasi overload di mana pada akhirnya memang memaksa dalam tanda kutip Edo dan Irianto juga harus bantu overlap untuk supaya bisa menang jumlah 2 lawan 2 gitu di situ tuh. Nggak selalu Beckham 1 lawan 2 atau Ciro 1 lawan 2. Karena ketika 1 lawan 2 ya secara jumlah udah kalah dan mudah untuk ruang sayap-sayap Persib tertutup. Nah, berbeda tetapi kalau di sayap kiri di posnya si Toha kan itu head to headnya dengan Ciro Alves. Nah, Toha ini tadi selalu telat mundur untungnya gitu ya. Padahal kan tadi saya juga bilang kalau ketika pertahanan udah di set untuk rapat ya jangan sampai ada satu pemainnya yang secara individu ini lengah lah gitu. Nah, yang suka lengah itu di sisinya Toha, sehingga Ciro bisa banyak masuk di situ penetrasi dan bisa bawa bola lebih enak gitu ya. Karena Tohanya selalu telat turun, Ciro jadinya 1 lawan 1 gitu. Posisinya Toha di backup sama yang lain gitu. Jadinya Ciro bisa beberapa kali tembus ke kotak penalti gitu untuk melewati di posisi posnya bek kanan Persita gitu. Jadi kesimpulannya adalah Persita memang benar-benar ngeset untuk bermain defense dan secara sistem pun terbaca ya mereka maksudnya Fabio Lefundes untuk defense itu seperti apa, tetapi eksekusi dari pemain-pemainnya yang kemarin kurang baik sehingga Persib di situ berhasil banyak menemukan celah gitu. Sementara secara tempo pun Persita nggak banyak melakukan pressing ketat, pressing tinggi yang membuat Persib sangat nyaman untuk mengalirkan bola gitu ya. Kalau di tengah nggak ada opsi passing, nggak ada ruang, ya tinggal dibelokkan ke sayap. Di sayap susah 2 lawan 2 atau 1 lawan 2 dialirin lagi switch play ke tengah atau ke sisi sebaliknya. Itu kemarin tuh enak di situ dan dimotori salah satunya oleh Mark Klok gitu yang banyak menjadi motor saat progresi bola, aliran bola Persib lancar untuk switch play maupun lurus gitu ya lewat lini tengah itu lewat Mark Klok yang kemarin bermain bagus gitu. Nah, di pertandingan ini pun Mark Klok total mencatatkan 74 passing menjadi yang tertinggi di antara pemain-pemain lainnya yang menjadi bukti bahwa Klok berperan penting di aliran bola Persib kemarin gitu ya. Tadi untuk switch play, untuk progresi gitu Klok itu berperan. Ditambah kemarin pun dribblenya Klok yang langsung menusuk dari lini tengah ke depan juga menjadi banyak opsi untuk Persib melakukan variasi serangan gitu. Sehingga lini belakang Persita itu menjadi disorganisasi secara struktur, jadi bingung harus menjaga siapa, kenapa tiba-tiba ada Klok, tiba-tiba ada Terone yang menyusup gitu ya. Karena mereka ini jelas target utamanya adalah untuk menjaga pergerakan David da Silva dan memang kalau kita bicara soal menjaga DDS mereka cukup berhasil gitu. DDS-nya agak sulit untuk membalikkan badan gitu ya ketika mendapatkan bola-bola daerah. Ada beberapa passing yang salah pengertian dari Beckham, dari Rahmat Irianto juga ada tercatat kemarin di momen dimana Irianto ini mau mengirimkan bola ke belakang back Persita dan harapannya DDS bisa dari umpan terobosan itu DDS bisa merangsek gitu ya masuk untuk mencari ruang, tapi ya agak susah DDS untuk menembus gitu back Persita, pergerakan tanpa bolanya agak susah untuk balik badan gitu. Nah, ya ini peran-peran seperti Klok, Terone yang bisa masuk ke kotak penalti menjadi shadow, menjadi bayangan, membuat konsentrasi lini pertahanan Persita menjadi buyar dan tujuannya juga untuk membebaskan David da Silva. Nah, lalu sempat disamakan skor menjadi 1-1 lewat sundulan Ryuji. Jujur ini gol yang bagus karena umpan yang dikirimkan oleh Rifki Dwi gitu ya, itu masih cukup jauh gitu ya. Dari dalam banget umpan silang terus menemukan Ryuji Utomo yang memang di situ jeli melihat Kevin Mendoza yang maju gitu ya dari sarangnya sehingga ada space kosong yang sulit dijangka untuk Mendoza gitu. Mungkin Mendoza pun tidak mengira kalau Ryuji menempatkan bola seperti itu gitu. Lalu beberapa menit kemudian, sekitar 10-an menit kemudian, Persib baru bisa mencuri gol balasan menjadi 2-1 lewat gol David da Silva setelah dari ketembus Persita ini dari sisi kanan itu tadi yang sisinya Toha, sisinya itu sih yang selalu bisa ketembus gitu ya. Padahal secara
jumlah pemain mah harusnya numpuk kalau bisa disiplin, tapi akhirnya ketembus dan mengirimkan bola ke lini tengah. David da Silva juga sepertinya pergerakannya, finishingnya ini nggak ada yang mengira kalau dia ternyata melakukan finishing dengan membalikan badan, menjatuhkan diri, muter. Igor mati langkah, back Persita juga mati langkah gitu. Ini juga mungkin sedikitnya membuktikan omongan kita tadi. Kalau David da Silva ini agak susah gitu untuk membalikan badan untuk pandangannya menjadi ke depan gawang, dan jadinya ya dia dengan nalurinya dia sebagai predator, dia melakukan finishing seperti itu gitu. Kalau bukan karena naluri yang hebat, naluri mencetak gol yang tinggi, kayaknya nggak akan ada pergerakan seperti itu. Mungkin stuck aja gitu ya, dapat bola, set bola gawangnya di belakang. Kalau striker yang biasa, yang nalurinya biasa aja, mungkin akan back pass bola itu gitu, mencari teman-teman yang lain yang nyari ruang. Tapi David da Silva bisa mencetak gol lewat situasi yang tidak kita duga gitu. Ini top untuk David da Silva. Emang dia sulit, dia tahu dia stuck, dia tahu dia di marking begitu ketat sampai susah membalikan badan, tetapi bisa mencetak gol dengan muter, menjatuhkan diri. Eta top notch, bener-bener predator ya David da Silva. Dan skor 2-1 sampai babak pertama selesai gitu. Nah, di babak kedua di sini Persib semakin meningkatkan intensitas serangannya, dan Persita masih dengan gameplay yang sama seperti di babak pertama, lebih banyak menunggu, lebih banyak zonal, menjaga zona gitu ya. Dan David da Silva juga masih tetap dikurung, tetapi ya karena temponya benar seperti diberikan ke Persib dalam tanda kutip, ya Persib mengontrol permainan di sini. Secara garis pertahanan Persib juga di babak 2 jadi lebih tinggi. Nick sama Gustavo juga jadi lebih berperan untuk dribble ke depan, berperan dalam fase build up-nya Persib, sehingga mau tidak mau back Persita, lini tengah Persita juga jadi sedikit banyaknya terpancing, dan ini membebaskan banyak space di depan kotak penalti Persita. Trio Tyrone, Ciro, David kemarin banyak disebut-sebut sama komentator untuk dicarikan singkatannya ya, karena memang di babak kedua mereka dominan banget melakukan kombinasi passing, umpan-umpan pendek gitu ya. Karena ini juga sedikit banyaknya ada peran dari tadi garis pertahanan Persib yang mulai ditinggiin, pemain-pemain Persita kepancing, mulai disorganisasi. Bojan jeli, sangat jeli melihat di babak pertama ini pemain Persita nggak banyak terpancing, nggak banyak ada keinginan untuk pressing gitu ya. Di babak 2 Bojan memancing itu supaya semakin ada celah, supaya semakin ada opsi-opsi passing Persib ke kotak penalti, dan banyak sekali peluang yang tercipta di babak kedua gitu ya. Sehingga total di pertandingan ini Persib mencatatkan 19 shot. Ini kan mantap ya, maksudnya banyak peluang terjadi gitu. Dengan on targetnya jumlahnya adalah 7 on target gitu. Ini kalau memang ada statistik XG, pasti XG-nya Persib juga tinggi. Nanti coba kita lengkapi ya, XG-nya Persib lawan Persita ini berapa. Berbanding terbalik dengan Persita yang shot on targetnya hanya 1 gitu, dari total 7 tembakan yang mereka ciptakan. Nah, total passing Persib juga berjumlah 464 passing dengan suksesnya 397 gitu ya. Mungkin hampir 80% Persib mencatatkan umpan sukses di pertandingan ini, bukti kalau Persib memang mengontrol pertandingan, baik itu secara intensitas, secara tempo juga megang. Di babak kedua, Persita hampir tidak ada peluang emas yang terjadi gitu. Terlebih ada kartu merah di menit 75 dari Karisma Fatoni di sini yang memang menjegal pergerakan Tyrone Del Pino gitu ya, yang membuat Tyrone juga agak berdarah gitu ya. Jadi kakinya yang diangkat terlalu tinggi si Karisma Fatoni ya. Akhirnya hampir masuk ke tulang keringnya si Tyrone Del Pino. Untungnya nggak kenapa-napa sih, hanya ya berdarah doang sih kemarin kelihatannya. Mudah-mudahan tidak berlanjut jadi cedera atau apa ya. Nah, sementara gol ketiga Persib juga dicetak sama Tyrone lewat Ciro Alves yang di babak kedua dipindahin ke posisi kanan, Beckham yang di posisi kiri. Jadi ada switch posisi antara Ciro dan Tyrone. Bukan dengan Tyrone, Ciro dan Beckham ada switch posisi. Ciro jadi di sayap kanan, Beckham di sayap kiri. Ciro banyak
pergerakannya kemarin membahayakan di sayap kanan, dan salah satu gol peran penting Ciro di gol ketiga yang dia bisa dribble masuk penetrasi ke kotak penalti dan melakukan tendangan langsung. Cuman sayang bolanya harusnya gol milik Ciro, tetapi mungkin refleks ya di bebeskeun ku si Terone gitu. Itu bola juga memang udah 99% gol gitu, 99,9999% gol oleh Ciro, tetapi Terone refleks di situ memasukkan bolanya gitu, mendorong bolanya sehingga menjadi golnya Tyrone. Tyrone pun di awal nggak selebrasi gitu, di converse juga dia bilang gitu ya ketika wawancara media bahwa ini seharusnya memang gol Ciro, dan Tyrone meminta maaf ke Ciro juga karena telah mengambil golnya, but it's okay kata Ciro, sehingga ya all good semuanya, nggak masalah. Tyrone juga di situ nggak sengaja dan refleks mungkin ya, dan alhamdulillahnya checking VAR mengenai offside juga lolos gitu. Kalau misalnya ini ternyata offside ya mungkin pasti Tyrone merasa bersalah gitu ya, karena skor mungkin masih menjadi 2-1, tapi alhamdulillah wasit mengesahkan golnya menjadi 3-1. Oke, selanjutnya di sisa babak kedua Persib tidak mengendurkan serangannya, bahkan di menit 80 ke atas juga tidak mengendurkan serangannya. Sudah unggul jumlah pemain, Persib masih bernafsu untuk mencetak gol. Ada peluang emas dari Mark Klok lewat sundulan, lewat tendangan. Itu kemarin juga top kredit untuk penampilannya Igor. Bener-bener selama separuh musim ini selalu mendengar penampilan Igor top, penampilan Igor bagus, Igor penyelamat dan lain-lain. Ternyata terbukti kemarin di pertandingan melawan Persita pertandingan melawan Persib, Igor tampil bagus juga. Bola-bola yang tendangan yang keras, tendangan yang terukur bisa dimentahkan oleh Igor gitu ya. Jadi bisa dibilang kemarin Igor itu kebobolannya ya lewat gol ya tadi deflect gitu ya, lewat gol yang pergerakan David da Silva yang sulit ditebak, tapi oleh gol-gol yang tendangannya kencang dia kuat banget shot stoppingnya gitu. Makanya harusnya Persib kemarin bisa mencetak lebih dari 3 gol kalau kipernya bukan Igor, seperti itu. Sampai pada akhirnya Persib baru memasukkan pergantian pemain tuh justru di menit 85-an ke atas. Ada Azikri, ada Melson, ada Rian Kurnia, ada Hen juga. Untuk fresh leg aja ya, nggak banyak perubahan secara gameplay, masih dengan sama, dan hampir juga Rian Kurnia juga menciptakan peluang. Cuman sayang Lord kita, King Melson, tidak berkontribusi positif ya kemarin ya, ketika ditempatkan di CF menggantikan David da Silva, dan masih belum ada gol yang tercipta dari Melson D5. Seperti itu. Oke, begitu pertandingan melawan Persita. Alhamdulillah ya kita menang lagi, masih unbeaten gitu. Kita melawan tim yang bermain pragmatis, sangat defensif seperti Persita, kita bisa menang gitu ya. Kita bisa menemukan celah. Melawan tim yang punya pressing bagus seperti Borneo, kita bisa menemukan celah. Melawan tim yang punya kecepatan seperti Malut juga kita bisa menang, menemukan celah. Alhamdulillah selalu tren Persib ini selalu positif ya, dari tiap game selalu ada peningkatan. Tinggal yaitu tadi ya, kita masih kebobolan lagi-lagi lewat umpan silang gitu, lewat gol dari set piece, entah itu corner maupun free kick yang memang mengarah di udara, dan kita kalahnya kebobolannya selalu dari situ. Mudah-mudahan bisa diperbaiki sehingga next match melawan Persis Solo kita bisa lanjut unbeaten, karena Persis Solo juga ini selalu menjadi momok untuk Persib gitu. Ramadan Sananta gitu, tahun lalu juga menjadi momok untuk Persib, selalu bisa tampil bagus meskipun saat ini Solo lagi terjerembab di papan bawah gitu ya, terjadi turbulensi di dalam internal timnya gitu. Tapi kalau nggak salah Ramadan Sananta kemarin kartu merahnya. Nah, berarti itu kabar bagus gitu. Berarti tidak akan ada Ramadan Sananta ketika nanti main lawan Persib yang selalu menjadi momok. Ya, ini menjadi salah satu keuntungan untuk Persib nanti lawan Solo. Bismillah, tinggal 2 PR-nya lagi di putaran pertama, menang lawan Solo, menang lawan Bali, dan kita akan menjadi pemuncak klasemen secara matematis ya. Sehingga ini bagus untuk menjadi confidence boost, mental boost, supaya menatap putaran kedua. Dan jangan lupa, transfer window sudah dibuka juga tanggal 19 kemarin. Kita nantikan kejutan-kejutan, siapa pemain yang datang, mungkin juga siapa pemain yang akan pergi. Kita lihat, mudah-mudahan semuanya bisa menambal kekurangan dari Persib Bandung. Sekian review untuk mata Persib di pertandingan kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, ramein kolom komen, dan di like juga, follow
sosial media di @matapersib. Mohon maaf kalau ada salah kata, tolong dikoreksi. Salah pendapat, salah analisis juga tolong dikoreksi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.